Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu di dalam pembahasan ulumul Quran. Ya, Afwan tadi Ustaz nggak bisa datang karena ada masalah tiba-tiba. Jadi insyaallah kita akan rekaman ya online dulu karena memang jadwalnya masih online ya. Insyaallah untuk pertemuan minggu depan kita baru mulai untuk bertatap muka dan mempelajari kembali pelajaran ulumul Quran secara jelas. Ya, adapun pada kesempatan kali ini kita telah pembahasan kita telah lumayan ya, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini karena ini pembahasannya banyak, jadi harus kita percepat ya, percepat ini ulumul Quran. Mungkin nanti kalau bertemu karena takutnya nggak ada yang dengerin ya, rekamannya nanti kita ulang secara ringkas, tapi ini kita lanjutkan terlebih dahulu. Buka pada halaman 48. Buka halaman 48. Ya, lihat di sini hal yumkin yatakarrar an-nuzul, apakah mungkin berulang-ulang ya turunnya Al-Quran tersebut. La mani'a minan tanzila al-ayatul li aksari minas sabab ya, tidak ada yang menghalangi bahwasanya satu ayat ini akan turun dengan lebih banyak daripada sebab nuzulnya. Misalkan dia sebab nuzulnya satu, habis itu dia turun lagi beberapa, maka ini tidak ada penghalangnya. Apakah mungkin? Mungkin saja. Contohnya mawaqa'a fi nuzulil ayatil li'an ya, faqad sahha annaha nazalat fi qissatil qadfi Waimir ajlani imra'atahu. Jadi ayat li'an ini turun kepada Waimir ya, al-Ajlani, yang mana dia sedang menuduh ya istrinya berzina. Wa fi qissatil qadfi Hilal bin Umayyah imra'atahu. Begitu juga Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya. Fakullu min qissatain mabuyina anal ayat nazalat bisababiha wa in kana fi saniyah minhuma adhar ya. Di sini disebutkan bahwasanya ayat li'an ini turun di dua sebab tersebut. Jadi turunnya dua kali ya. Akan tapi yang paling jelas, yang paling yakin itu yang pendapat kedua, yaitu di kisah kedua, yaitu kisah Hilal bin Umayyah, bukan di kisah Waimir al-Ajlan. Akan tapi tidak menutup kemungkinan untuk ayat ini turun pada dua sebab nuzul tersebut. Itu contohnya ya. Kemudian lihat wa amma qissatu Waimir fa an Sahal bin Sa'id anna Waimir ata Asima bin Adi wa kana sayyida bani Ajlan fa qala kaifa taquluna fi rajulin wajada ma'a imratihi rajulan ayaktuluhu fataqtulunahu
am kaifa yasna sal li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik fa ta'asim nabi ya Rasulullah fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masaila fasalahu faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karihal masaila wa abaha wa qala al-maynir wallahi la antai hatta asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajawa faqala ya Rasulullah rajulun wajada ma'a imratihi rajulan ayaqtuluhu fayaqtulunahu am kaifa yasna faqala Rasulullah faqad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatika amarhuma Rasulullah sallam bimula'anati bima sammallahu bihi fil kitab ya al-mula'anah falanaha ya wa dzakara sairul hadis. Lihat di sini ayat tentang li'an ya, tentang arba'atus syahadatin ya, dan kelimanya adalah melaknat ya jika tidak mempunyai saksi dan dia melihat sendiri bahwasanya atau dia yakin bahwasanya istrinya adalah seorang berzina, maka jika dia tidak ada saksi maka dia harus 4 kali syahadatnya kemudian 4 kali persaksiannya, kemudian yang kelimanya adalah laknat ya. Kalau dia bohong laknatnya untuk dia, kalau dia benar laknatnya untuk yang dituduhnya tersebut ya. Maka turunlah ayat ini ya. Maka dia bertanya, asalnya dia ini bertanya ya kepada laki-laki, kalau misalkan kita melihat istri kita berada pada orang lain ya, maksudnya berzina, apakah kita membunuh orang tersebut atau umat yang membunuh orang tersebut, bagaimana kita membuatnya? Maka tanyalah kepada Nabi ya. Maka dikatakan bahwasanya Nabi sangat membenci permasalahan ini, maka dia tidak akan selesai sampai dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatika, sungguhnya Allah telah menurunkan Quran atasmu dan atas istrimu. Maka Rasulullah memerintah mereka untuk al-mula'anah. Mula'anah ini saling melaknat ya. Yang dusta dia terkena laknatnya ya. Itu dia. Ya, adapun dari kisah Umayyah ya, maka Rasulullah bersabda al-bayyinah, pakai bukti ya kalau mau menuduh ya isi berzina, au haddu fi zahrika ya, atau kamu yang dipenggal karena kamu telah menuduh tanpa bukti ya. Maka Hilal mengatakan bahwasanya Allahi sungguhnya, atau walladzi ba'asaka bil haq, ya demi Allah sungguhnya saya ini jujur. Maka apakah Allah akan menurunkan kepadaku sesuatu yang karena aku tidak ada bukti tapi aku melihat ya sesuatu yang bisa membebaskanku dari had. Maka datang Jibril ya menurunkan firman Allah SWT, walladzina yarmuna azwajahum ya sampai seterusnya, in kana minas shadiqin, itu surat An-Nur ayat 9 dan 6. Kita lihat di sini surat An-Nur ayat 9 dan 6. Ya, kita lihat sebentar. Surat An-Nur
ayat 6 sampai 9 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Lihat di sini, dan mereka yang menuduh istri-istri mereka pezina dan mereka tidak mempunyai 4 saksi, maka mereka jika cuma 1 maka mereka wajib bersyahadat 4 kali ya, 4 kali ya, syahadatu billah ya, 4 kali. Dan yang kelimanya anna la'natallah adalah melaknat ya, apabila dia ada pendusta, melaknat dirinya sendiri apabila dia pendusta, atau laknat dari Allah jika dia pendusta. Itu dia mula'anah ya. Begitu juga istrinya. Dan ini adalah antara 2 asbabun nuzul ini, yang tadi adalah hadis Uwaimir dan yang kedua adalah hadis Hilal. Itu sama sekali tidak ada ta'arud atau pertentangan ya. Wa inna ma huwa min nuzulil ayati wal au ayati li aksari minasabat, dan karena bisa saja ayat ini turun beberapa kali sesuai dengan sebab asbabun nuzulnya. Rubbama tawafaqa sababan waqnan fanazalatul ayat fihima fanazalatul ayatu fihima wa rubbama takarrara an-nuzulul ayah. Bisa saja sama ya, ayatnya ini turun 1 kali ya, dan di dalam 2 peristiwa ini atau 2 sebab ini, dan bisa saja ayat ini turun berulang, yaitu 2 kali ya, pada peristiwa ini sekali, peristiwa setelahnya juga sekali. Wala yamna'u min zalika kaunu mawjudatan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, fanuzulul awal tanawal hadas ya, tanawal hadasul awal ma'al i'lami lin nabi sallallahu alaihi wasallam bima tadammanahul ayah min umumil hukmi linazairi tilkal waqi'ah wa asbah wa nuzul lisani liyu'rafa annal hadasal jadid muradun bitilkal ayah ala sabil qata wal yakin. Ya, di sini makanya tidak bertentangan jika ayat ini turun berkali-kali ya. Kenapa? Karena bisa saja turun yang pertama kali itu untuk menjelaskan bahwasanya peristiwa yang pertama ini jalan keluarnya adalah dengan ayat yang turun ini ya. Dan Rasulullah menjelaskan tentang apa isi-isi kandungan hukum-hukumnya. Dan ketika turun ayat kedua, ayat yang sama 2 kalinya, maka ini mempunyai faidah baru bahwasanya masalah atau sababun nuzul peristiwa yang kedua ini jalan keluarnya adalah ayat ini juga. Itu dengan yakin. Kullu ayatin tanzilu lisababin fa inna iradatas sabab biha qat'iyatun. Ya, di sini kullu ayatin, maka setiap ayat yang turun karena ada sebabnya, maka sabab ini jalan keluarnya, maksudnya yang dimaksud dari ayat ini adalah seperti sebab yang terjadi pada saat itu. Ini adalah pasti ya, bi khilafi ma yakhda'u li tasarrufatil hakim ya, ma yakhda'u li tasarrufatil hakim aw ijtihad fa inna tanzilul aya ala waqi'atin aw hadasin fa inna ma yaqau ala sabilid dhan la yaqta wa hadhi faidatun jalilatun fi misli hadhihi surah min asbabin nuzul ya. Nah, berbeda dengan hal ya, satu ayat yang hakim ini memakai ya, ayat ini di dalam istihad berbagai masalah, maka tanzilnya ayat ini ya untuk permasalahan-permasalahan yang ada yang ditinjau oleh hakim ini,
maka itu adalah zon, bukan yakin. Kalau tadi yakin. Jadi asbabun nuzul, peristiwa itu yakin bahwasanya yang dimaksud adalah ayat ini, yang maksud ayat yang turun ini adalah asbabun nuzul tersebut. Akan tetapi kalau misalkan satu ayat dipakai ke beberapa ayat, beberapa masalah, maka ini adalah sabiliz zon, ya. Zon saja, ya. Tidak kotak. Kotak ini kepada peristiwa sebabun nuzulnya ketika ayat itu turun. Maka ini dia faidah yang sangat jelas. Kemudian kita lihat bab selanjutnya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya. Ibrah atau yang dilihat itu adalah keumuman lafaz, ya, bukan kekhususan sabab, ya. Ma nazala li sababin khasun, ma nazala li sababin khasun fahal yuqsaru fil hukmi ala sabab, ya. Contohnya seperti ayat tadi, ya. Seperti ayat tadi, ya. Kita lihat tadi ayatnya, bahwasanya itu turun kepada Waimir atau kepada Hilal. Tapi lafadznya lihat di sini walladzina yarmuna, ya. Seperti ayat Li'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yarmuna azwajahum walladzina yarmuna al-muhsanati. Ya, afan walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum, ya, lihat di sini walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kazibin, ya. Ini sebutkan situ, lihat lafadznya itu lafadz jamak. Walladzina itu untuk jamak semua, yarmuna itu jamak, ya. Maka ini menunjukkan semua umat Islam, walaupun ayatnya ini turun pada si Hilal dan Umair, Uwaimir. Maka ayat ini bukan hanya berlaku untuk Uwaimir atau Hilal saja, akan tapi untuk semua umat Islam. Itu dia maksudnya. Kita lihat lagi di sini tulahidu inda muqaranatil alfadil ayat, ya. Kita lihat lagi ketika membandingkan lafaz-lafaz ayat allati nazalat bisabab, yang ia turun dengan sababnya. Ta'ti bil lafzil am, yang mana dia datang dengan lafzul am, seperti alladzina yarmuna tadi, ya. Yasmiutil kal waqiah, mencakup sebab tersebut. Sebagaimana itu mencakup juga semua yang ada di dalam lafaz tersebut. Ya, walaupun ayat tersebut turun, ya, untuk sahabat tersebut, tapi maknanya tidak hanya kepada sebab tersebut.
Wa hamlul lafz bil am ala sababil khas, ya, ibtalun lidilalatil umumi wa faidatihi, ya. Jika kita membawa lafaz yang umum kepada sebab yang khusus ini, maka ini batil, ya. Kenapa? Karena di dalam keumumannya ini padahal terdapat faidah, yaitu untuk semua orang, bukan untuk satu sebab saja. Walau aradallahu ikhtisasul hukmi bil waqi'ah allati nazala fiha lama anzalahu nassan aman wa inna ma urida linnasi an yakuna qanunan aman yajri ala kulli asbahi wan nadhair tilkal qisah allati nazalatul ayatu li ajliha. Ya, apabila jika saja Allah ingin mengkhususkan ayat tersebut dengan beberapa orang saja, maka Allah tidak akan menurunkannya dengan lafaz am, ya. Tidak hanya dengan alladzina yarmuna, bisa saja Allah menurunkan walladzi yarmil muhsanat, ya, walladzi yarmil muhsanat, itu maka disebutkan di situ asbabun nuzulnya. Tapi kok ini kan walladzina yarmuna, maka jelas banyak, ya. Tidak bisa kita sempitkan lagi kepada satu sebab saja. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini kaidahnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya. Itu ada dua contoh, ya. Contohnya, contoh kaidah tersebut, ini kaidah yang paling terkenal di dalam tafsir, ya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita lihat di sini dari kisah Abdullah bin Mas'ud, anna rajulan asaba min imra'atin kublatan. Anna rajulan asaba min imra'atin kublatan. Fa ata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara lahu faqala, ya, aqimis sholata tarafain nahar wa zulfa minal lail. Innal hasanat yuzhibna sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Qala faqala ar-rajul ilayya hadhihi ya Rasulullah, faqala liman amila biha min ummati. Lihat di sini sangat jelas, ya. Dalilnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ketika dari hadis Abdullah bin Mas'ud tentang lelaki yang mencium, ya, perempuan, ya, dengan ciuman, maka dia sadar dan bertanya kepada Nabi, maka turunlah ayat apa? Waqimis sholata tarafain nahari wa zulfa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Ya, sungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan dosa-dosa, ya. Maka Rasul bertanya, ya, sahabat tersebut, maka Rasulullah menjawab, liman amila, apakah ini untukku saja ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, liman amila biha min ummati, ya, untuk siapa saja yang melakukannya dari umatku. Begitu juga di riwayat yang lain, faqala rajulun minal qaum, ya Nabi Allah, hadza lahu khassah qala balin nasi kafah, ya. Atau riwayat yang lain, ya, ditanya apakah ini untuk sebabnya saja, maka Rasulullah menjawab, ini untuk seluruh manusia secara menyeluruh. Ya, untuk pembahasan ulumul Quran mungkin cukup sampai sini saja, ya, karena nanti kalau banyak-banyak, ya, nggak didengarin, ya, yang juga belum tentu ada didengarin. Nanti insyaallah pada pertemuan minggu depan kita akan mengulang, ya, tapi dengan cepat, flash, ya, dengan cepat,
apa-apa yang belum kita pelajari secara tatap muka, ya, insyaallah nanti akan berakhir dengan menambah beberapa pembahasan yang telah kita bahas dari pembahasan yang hari ini, ya. Dia akan insyaallah akan lebih cepat, dan pertemuan selanjutnya lebih cepat lagi insyaallah, ya kan. Ya, insyaallah bisa terkejar kitab ini untuk kelas 12, ya, pada semester ini. Ya, mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.